Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah project lagi, yaitu pembuatan sebuah project web atau aplikasi untuk manajemen tugas. Ya. Dan project kali ini kita akan menggunakan Laravel, dan untuk stylingnya kita akan menggunakan template yang ada di Winsource. Jadi nanti kita bisa search aja di browser untuk template websitenya itu. Nah, kita langsung mulai aja untuk pembuatannya ya. Kita di sini akan menggunakan Laragon. Kita bisa langsung start download aja di sini. Terus kalian bisa klik terminal ini ya. Kita akan tampilan seperti ini. Nah, untuk awal-awal kita akan buat untuk file proyekan kita dulu. Caranya kalian bisa ketikkan seperti ini ya. Composer, perintah pembuatan project yaitu create project Laravel /Laravel, terus nama dari file proyekan kita. Di sini saya namain aja manajemen underscore tugas. Habis itu nanti kalian bisa klik aja ya. Nanti dia akan membuat seperti ini. Kalian tunggu aja. Pastikan koneksi internet kalian stabil di sini ya. Nah, nanti dia akan membuat menambahkan file-filenya ya, database. Nanti dia akan kembali lagi seperti ini ke directory seperti ini www. Setelah itu kalian bisa masukkan, kalian bisa pindah, kalian bisa masuk ke directory folder file project itu, yaitu manajemen tugas. Caranya kalian ketikkan cd manajemen underscore tugas. Terus kalian ketik lagi kode titik underscore titik untuk membuka membuka VS Code kita. Nanti tampilannya dia akan seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan untuk setting-settingannya ya. Pertama kita akan pergi ke bagian file env ini. Lalu di sini kita ada beberapa yang akan kita ubah di bagian sini ya. Di bagian sini ini awalnya itu dia masih seperti ini nih, masih ada tanda pagar, jadi kayak masih di komen gitu ya untuk bagian DB connection sampai DB passport ini. Nah, kalian bisa buka aja untuk komenannya ini, atau kalian hapus ya bagian sininya, bagian tanda pagarnya kalian hapus semua. Nah, setelah itu kalian bisa ganti di sini, bagian sininya itu aslinya tuh kalau nggak salah SQLite kalau nggak salah. Di sini kalian bisa ganti jadi MySQL. Terus DB database-nya kalian ganti jadi DB underscore management underscore tugas. Nah, selebihnya yang lain biarin aja. Nah, setelah itu kita akan coba download untuk template styling untuk project kita ya. Kalian pergi ke browser kalian ketikkan aja ya di pencariannya sbadmin 2, itu dia akan muncul. Lalu kalian pilih yang web start bootstrap ini. Nah, nanti dia akan tampilan seperti ini. Kita akan menggunakan template sbadmin 2 ini ya. Jadi akan jadi seperti ini tampilan webnya. Kalian bisa klik aja di sini for download. Nah, setelah itu nanti dia akan masuk ke file manager. Nanti tampilannya dia akan masih seperti ini ya. Yang
folder zip ini kalian bisa masuk aja, terus kalian copy bagian folder dalamnya ini, kalian copy terus kalian taruh luar. Taruh luar sini, nanti dia terus bisa kalian rename jadi sbadmin 2. Nah itu kalian copy aja ininya, kalian copy foldernya, kalian masuk lagi ke VS Code, lalu kalian pergi ke bagian public ya. Ini bagian public ini kalian klik sekali, lalu kalian copy di sini, maksudnya kalian pastekan di sini. Ctrl V. Nanti dia akan bertambah folder ini ya, sbadmin 2. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke bagian routes ya, bagian routes ini, lalu kalian pilih yang web stick PHP ini. Nah, di sini kita akan buat untuk semacam jalur ya, pengisian jalur ya. Ini awalnya ini kan jalurnya dia seperti ini ya, masih slash, dan dia akan memunculkan bagian welcome ini. Artinya itu di bagian halaman seperti ini. Kita masuk ke web Laravelnya. Dia akan tampilan seperti ini. Nah, sehingga kita mau coba ubah untuk hasil tampilan itu, dia akan membuka sebuah dashboard yang nanti hasilnya dia akan jadi seperti ini. Kita akan buat jadi bisa membuka tampilan seperti ini ya. Ini tampilan yang tadi kita tambahkan, yaitu download yang kita download, yaitu template sbadmin 2 itu. Kita tambahkan di sini root titik dua get. Terus untuk dashboardnya, bagian dashboard ini dia akan memanggil ke file, mengarah ke file yang dashboard controller dengan kelas index. Nah, jadi kita akan coba buat untuk file dashboardnya ya. Kita pergi ke bagian terminal. Nah, ini kalian sebelumnya bisa coba jalanin ini juga ya, PHP artisan migrate. Terus nanti kalian bisa pilih yes. Nah, setelah itu kalian bisa coba kita bikin file untuk dashboard controllernya. Kalian bisa ketikkan di sini php artisan make titik dua controller, terus dashboard controller. Nah, nanti dia akan membuat untuk file dashboard. Nah, itu kita pergi ke bagian filenya dashboard controller. Nah, di bagian sini kita akan masukkan untuk function dari kelas index yang tadi kita tambahin di web itu ya. Nah, ini nanti si dashboard controller ini akan menampilkan halaman dashboard yang nanti tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke bagian untuk bagian menampilkan stylingnya ya. Kita pergi ke bagian views di sini. Lalu kita bisa tambah di sini, tambah file yang nanti hasilnya seperti ini. Jadi tambah file yang dengan nama dashboard titik blade titik php.
Nah, codingan ini dari mana? Kita bisa pergi ke bagian publik ini, ya, public, klik, terus kalian pilih yang SB admin 2, lalu kalian cari yang blank.html, yang ini ya. Nah, ini adalah codingan dari di bagian sini ya, templatean yang bagian blank page. Ini kita akan ambil untuk codingannya, codingan di bagian sini blank.html. Kalian copy semuanya, bisa kalian Ctrl A ya, terus Ctrl C. Lalu kalian pergi ke bagian tadi tuh, ke bagian dashboard blade PHP di bagian views ini. Bagian views ini tuh ada di bagian ini yang research. Terus pilih views dalamnya. Nah, di sini lalu kalian tempelkan di sini semuanya. Yang tadi udah kita copy, kalian tempelkan di sini. Nah, di sini kita akan setting, akan ada ubahan sedikit ya. Di bagian link CSS-nya ini, link stylingnya. Awal ini kan gak ada bagian kurung awal ini sampai bagian SBAdmin 2 ini gak ada. Jadi paling depan ini mulai dari bagian vendor langsung ke bagian belakang ini. Nah, kita tambahkan bagian depan ini, begitupun juga yang ini. Ya, kita tambahkan kurung awal 2 kali, aset, terus buka kurung, terus tambah petik 1, terus masukin untuk jalurnya, yaitu mengarah ke SBAdmin 2, terus slash. Nah, baru nanti penutup akhirnya itu penutup yang dari kurung ini, kurung sama petik satunya, terus habis itu yang kurung awalnya itu kita cut di bagian belakang sininya, di bagian sini berarti ya, kita cut, lalu kita pindahkan bagian belakang sini di setelah tulisan main.csv. Kita taruh sini, begitupun juga yang bagian bawah sini taruh belakangnya. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian paling bawah. Bagian paling bawah di sekitar di bagian ya nomor sini 113. Nah, di sini ada untuk link bagian script JS-nya ya. Awalnya di sini kan terbagi jadi 3 section ya. Nah, kalian bisa coba rapetin ya. Kalian yang hapus-hapus saja untuk komentar namanya. Nama di setiap sectionnya bisa kalian hapus di dua sini. Lalu kalian rapetin seperti ini. Nah, di bagian depannya, di tiap bagian depannya, kalian tambahkan sama seperti yang di atas. Kurung awal, aset, buka kurung, petik 1, SPAdmin 2. Lalu yang bagian penutupnya kalian pindahin ke bagian belakang. Sebelum penutup scriptnya ini. Kalian lakukan hal yang sama di keempat linknya ini. Nah, setelah itu, kalian bisa coba buka ke bagian browsernya. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa tulis saja URL-nya. Karena kita pakai Laragon, jadi dia otomatis sudah membuatkan URL-nya sendiri dari Laragon, yaitu dengan akhiran titik tes. Kalian bisa tulis, ketikkan nama project kita, yaitu manajemen underscore tugas, titik tes, nama URL dari Laragonnya, terus slash dashboard untuk membuka arah ke template SBAdmin 2 ini.